Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pengembara 69. Semoga semua umat rukun selalu. Salam cerdas. Bagaimana kabar saudara-saudara? Semoga sehat dan bahagia. Terlebih dahulu, izinkanlah saya menyampaikan sesuatu tentang apa yang saya sampaikan. Saya bukanlah orang pintar ataupun hebat. Saya adalah orang biasa, hanya sebagai wadah penyampai. Entah siapa nanti yang menyampaikan, itu pun saya tidak begitu tahu. Sekarang yang penting, sejauh mana maksud dan tujuan dan makna isi dari penyampaian tersebut. Itu nanti kita akan sama-sama untuk menelaah adakah hikmahnya nanti, agar saudara tidak salah tanggap, mengatakan mungkin saya bilang tahu ini, bilang tahu itu. Oh, bukan. Saya orang desa, saya orang kampung, hanya empati untuk menyampaikan sesuatu tentang kondisi sekarang. Entah apa nanti tanggapan saudara semua, itu adalah hak saudara menentukannya. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama menelaah bahwa beliau itu sang pengendali pikiran. Kenapa dikatakan sang pengendali pikiran? Mungkin saudara semua banyak sudah tahu, dan ksatria-ksatria Nusantara pada khususnya, pikiran itu. Menurut pandangan saya, pikiran itu adalah operator menerima segala apapun tanpa tahu tentang hakikinya kebenaran. Dia masih terbatas begitu. Nah, makanya tidak sedikit yang di daerah pikiran, banyak yang tergoda begitu. Nah, itu nanti, itu pentingnya. Makanya kalau biasanya sudah di tingkat roh, nanti pikiran tuh bisa dikendalikan gitu. Makanya tadi judulnya, beliau itu sang pengendali pikiran.
Nah, untuk kedepannya ini hanya saya sampaikan untuk siapa nanti yang ingin merasakan, karena kondisi sekarang anggap sudah boleh bilang memprihatinkan. Mari ada suatu penyampaian tentang pengendalian diri. Kendalikan diri kita masing-masing. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang kurang tepat. Gosip-gosip yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengadu domba kita nanti. Mungkin kalau bisa begitu, sekalipun dihina, diejek, tidak usah membalas. Tersenyumlah, terimalah dulu itu. Loh, kok gampang sekali begitu ngomong? Begini, saya pribadi pernah dihina, diejek, marah begitu. Terus saya ingin merespon gitu karena amarah begitu. Begini ditegur. Kenapa Anda marah? Ya karena saya dihina. Ditanya lagi, kenapa Anda dihina? Ya mungkin karena tidak cocok dari hatinya dia. Pernah nggak tahu? Nah, nanti begitu pertanyaan. Pernah nggak tahu apa yang pernah Anda lakukan masa lampau? Oh, nggak pernah. Itulah semua yang Anda terima. Kalau itu memang Anda tidak terima, coba lakukan amarah itu. Apa yang terjadi? Nah, gitu itu diuji begitu. Ya kalau pikir-pikir benar juga gitu. Kalau saya marah langsung melawan begitu, menang jadi arang, kalah jadi abu, sama-sama bodoh gitu. Itu saya rasakan. Oh benar juga. Nah makanya dari sana saya ngambil hikmah bahwa pikiran kita sering sekali dikira benar, akhirnya berdampak negatif begitu. Nah itulah pentingnya mencari tahu tentang ada apa rahasia di balik itu. Inilah yang sulit. Nah tapi kalau kita keinginan yang betul-betul murni itu, belajar dan belajar di tingkat yang mengenal yang namanya ilmu ruh, yakin semua akan terselesaikan. Nah itu maksudnya yang namanya beliau itu adalah pengendali pikiran. Pikiran akan terseret tanpa terkendali, tanpa sang pemantau. Nanti begitu, nanti kalau sudah mengenal roh, nanti pikiran itu dipantau agar tidak terseret menafsirkan sesuatu yang kira benar, menciptakan kehancuran gitu. Sering ini di lapangan saya temui begitu. Kehancuran di luar dirinya itu atau ingin menghancurkan seseorang itu dikira tepat begitu. Menurut pandangan saya itu keliru. Bukan. Seyogianya kita harus mengendalikan diri bahwa kita selalu
menyalahkan diri kita. Jangan sampai kita menghancurkan ciptaan Tuhan. Nah, begitu kurang lebihnya kita kenalikan diri semua itu. Kita lawan musuh-musuh di dalam diri kita itu, kita tundukkan begitu. Nah, inilah kadang-kadang sulit orang-orang mencari tahu. Nah, mungkin itu menurut orang desa saya ini, orang. Nah, itu sedikit saya sampaikan. Mari kita introspeksi diri begitu. Apapun alasannya begitu, kenalikan diri agar tidak memperkeruh masalah. Itu yang terpenting sekarang. Ini sedikit saya sampaikan tentang kondisi. Menurut pandangan saya, kalau memang ingin tentram dan damai Nusantara ini, mari saya mengajak semua ksatria Nusantara untuk menjauhi dari sesuatu kekacauan, peperangan. Kita dengungkan tidak ada sesuatu peperangan yang dikatakan itu tepat dalam kehidupan kita. Apalagi ini baru dengar-dengar ini katanya ada perang akan segera begitu. Mari saya mengajak sekarang untuk ksatria berani untuk mendengungkan, menolak tentang hal itu. Karena menurut pandangan saya, tujuan kehidupan bukanlah menghancurkan alam semesta dan sesama, melainkan kita mengendalikan diri, mencari tahu tentang siapa diri kita yang sejatinya, agar kita tentram, damai, kembali kepada kepangkuan Sang Maha Agung gitu. Mari kita sama-sama agar mungkin tahu semua betapa perihnya peperangan itu, menderita, sedih, korban, hancurnya negeri. Nah, ini perlu diwaspadai. Saya peringatkan, ini pesan juga kepada anak kampung ini, bagi siapapun yang akan memimpin Nusantara ini, kaji dan kajilah dulu sebelum ada sesuatu hal keputusan yang mengakibatkan umat sengsara begitu. Cari tahu lebih bagaimana untuk mencari kedamaian itu. Ini perlu juga dukungan dari ksatria Nusantara semua. Mari kita dukung, suarakan damai. 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 Terima kasih. Mungkin itu aja dulu, saudara-saudaraku dimanapun berada begitu, karena ini sangat memprihatinkan. Itu kalau kita nanti bergerak peduli dengan Nusantara begitu, siapa lagi? Jangan sampai nanti hanya dihina, dicerca oleh negara lain, kita sudah naik pitam, naik darah. Nah, itu perlu dipikirkan. Itu pancingan nanti, kita terpancing nanti oleh suatu hanya isu aja, hanya suatu ejaan aja, kita lemah nanti begitu. Nah, ini hanya suatu penyampaian ya. Nanti saya kembalikan lagi kepada
saudara tercinta siapapun, saya tidak menunjuk, oh ini daerah saya, enggak. Ini untuk semua. Bukan builan atau omong kosong gitu. Saya berusaha gitu untuk bahwa kita semua adalah saudara begitu. Nah, semoga Nusantara Jaya, saudara-saudara semua dimanapun berada, semoga sehat, sukses, damai. Salam rukun umat. Jaya Nusantara.